Kita lanjutkan aja. Hmm, Mencintai Allah dan Rasulnya artinya mengikuti syariat Allah dan syariat Nabi Muhammad SAW, mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadis-hadis Rasulullah SAW, termasuk juga meninggalkan yang makruh gitu. Kalau meninggalkan yang haram itu jelas ya. Ya jelas sekali itu qat'i lah istilahnya kalau menurut hukumnya begitu, baik menurut Quran maupun menurut hadis ya. Tapi juga kan ada hukum yang subhat. Itu juga harus kita tinggalkan karena subhat itu kan di jalur ragu-ragu. Jadi apapun yang ragu-ragu kita harus tinggalkan. Juga termasuk makruh ya. Itu rokok, itu juga kita harus tinggalkan. Kalau memang kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Ego itu kan egois. Hawa nafsu kita itu kan termasuk diri kita. Itu jangan melebihi cinta kita terhadap ego kita, diri kita, terhadap cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu kita harus kalahin tuh ego kita. Jadi kita harus patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya kita meninggalkan yang makruh, termasuk yang makruh, yang subhat, apalagi yang haram gitu. Kemudian menjalankan perintahnya. Perintah meninggalkan makruh, meninggalkan haram, itu kita jalanin ya. Iya. Kalau tadi kita patuh terhadap perintah menyuruh, memerintah. Allah memerintah, Nabi Muhammad memerintah untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai Quran Sunnah. Termasuk meninggalkan makruh itu sama dengan kita lebih mencintai Allah dan Rasul. Maksudnya apa sih yang makruh ini? Itu rokok ya. Udah banyak korban rokok pak. Kalau memang ada perokok-perokok berat itu masih ASEAN nggak sakit ya tunggu aja ntar sakit gitu. Jadi lebih menjamin kalau mereka itu berhenti merokok. Tapi kalau masih merokok, masih berat rokoknya, sebungkus 2 bungkus per hari ya, untuk jaminan kesehatan itu kecil Pak. Untuk jaminan sakit besar gitu. Karena udah banyak bukti itu orang yang suka gemar merokok itu banyak yang sakit jantung, sakit paru ya, sakit lambung, apa lagi TBC, tenggorok ya, banyak. Bla 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 bla. Udahlah kalahin ego kita terhadap diri kita sendiri. Kita harus lebih mencintai Allah dan Rasul. Itulah bukti dari ayat Quran yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinakum tardaunaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amrih wallahu la yuhibbul fasikin. Yang artinya sekiranya, katakanlah ya Muhammad, sekiranya, bukan sekiranya ya. Sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, keluarga kalian, harta benda yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian takut ruginya, rumah-rumah kalian, properti kalian yang kalian cintai, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, dan jihad fisabilillah, maka tunggulah oleh kalian ketika Allah datang dengan
ketika Allah mendatangkan azabnya, dan Allah itu maha tidak mencintai orang-orang yang fasik. Wa in kuntum fi raibin mimma wa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau tadi surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-24. Nah, sekarang Ali Imran surah ketiga ayat ke-32. Sekiranya kalian itu mencintai Allah, maka cintailah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW kalau kita mencintai Allah. Yuhibbukumullah. Kalau udah begitu, Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Qul atiiullah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Kalau kalian tidak taat kepada Allah dan Rasul, kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang kafir. Saudara-saudara sekalian, dari Ramadan ini ya udah banyak yang ditausiahkan oleh teman-teman kita, ustaz-ustaz kita tentang manfaat dan bergunanya kalau kita menjalankan ibadah-ibadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan, baik siang dan malamnya, seperti puasa penuh, taraweh penuh, qiraatul Quran dan lain sebagainya. Kemudian kita juga jangan terpaku kepada pahala, ya, menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, kita aja jangan terpaku. Tapi esensinya, isi dari Al-Quran itu apa? Itu yang perlu kita ejawantahkan, follow upkan, realisasikan, aplikasikan di dalam kehidupan dunia. Ya, misalnya sodako itu diterapkan gitu. Jadi bukan sekedar tausiah, memang kita praktekkan. Ibarat kita bersodako itu seperti kita nggak usah kita lihat lagi, kita tinggalin aja udah. Begitu juga kita bersodako, nggak usah kita sebut-sebut begini begitu, karena ada larangan dalam Al-Quran. Janganlah kalian membangkit-bangkit sedekah kalian begitu. Daripada membangkit-bangkit sedekah kalian, lebih baik jangan sedekah, lebih baik kalian ampuni dia, maafkan dia, dan minta ampun lah buat dia, buat diri kita. Lebih baik itu daripada kita bersedekah tapi kita membangkit-bangkit, nyebut-nyebut dan sebagainya. Itu jangan dipraktekkan. Islam mengajarkan begitu. Itu esensi daripada Al-Quran, Pak. Kalau pahala surga itu kan untuk diri kita pribadi, kita egois gitu. Ya, kalau bersedekah kan untuk orang lain. Jadi kita untuk orang lain, itu yang esensi. Itu yang membuat Allah tersenyum. Karena kalau kita bersedekah itu bersedekah dengan senyuman, dengan kata-kata yang baik, dengan harta benda, makanan, apapun namanya sedekah kita kepada orang lain, itu membuat Allah tersenyum. Ketika Allah tersenyumlah berarti Allah ridho kepada kita. Kalau Allah itu ridho, berarti kita dipersilakan untuk masuk surga dan diampuni segala dosa kita gitu. Jadi ibadah yang paling hebat itu bukan puasa, bukan haji, bukan sholat dan sebagainya, tapi membuat orang senang, membuat orang bahagia. Itulah ibadah yang paling bagus, karena Allah tersenyum ketika kita membuat orang bahagia. Kita memberi sedekah itu kan membuat orang bahagia, Pak. Itu esensi daripada isi Al-Quran. Jantungnya saripati Al-Quran itu gitu. Berempati kepada orang lain. Jangan hanya untuk pahala-pahala kita aja gitu. Iya, untuk kita melulu ya. Untuk orang lain mana gitu. Padahal otomatis kalau kita berempati, berbuat baik kepada orang lain, otomatis kita berbuat baik kepada kita. Barulah pahala-pahala satu huruf bernilai 10 kebaikan itu bermakna itu. Kalau cuma satu huruf bermakna 10 kebaikan, berapa juta tuh huruf Al-Quran dikali 10 bla bla bla.
itu nilainya untuk kita sendiri. Itu egois dan kurang disukai Allah. Yang disukai Allah itu kita berempati. Saripati dari jutaan huruf kebaikan itu kita empati.